Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran kali ini masih dilakukan secara daring. Jadi, mintalah bantuan ayah dan bunda untuk menemani kalian belajar di rumah ya. Video pembelajaran kali ini untuk kelas 5 di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Anak Dacil, banyak sekali peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita senang, dan yang kedua adalah peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Sebagai contoh, menang lomba, kemudian merayakan ulang tahun, tamasya ke kebun binatang merupakan contoh peristiwa yang menyenangkan. Sedangkan jatuh dari sepeda, sakit, kebanjiran merupakan contoh peristiwa yang tidak menyenangkan. Anak Dacil, penjajahan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dan tergolong peristiwa yang tidak menyenangkan. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai peristiwa penting atau penjajahan yang terjadi di Indonesia dan faktor apa saja yang menjadi pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Anak Dacil, kalian tahu tidak? Ternyata erat sekali hubungannya antara rempah-rempah dan penjajahan yang terjadi di Indonesia. Nah, Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah. Rempah-rempah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, melimpahnya rempah-rempah itu ternyata membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Cengkih merupakan salah satu rempah-rempah yang banyak sekali tumbuh di Indonesia. Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk juga. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itulah yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang Eropa ini ke Nusantara mulanya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Sekarang kita coba cari tahu ya, faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa-bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold.
Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah yang mahal ini harganya semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Selain itu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas inilah, mereka bebas berlayar ke arah mana saja, tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Sekarang kita jadi lebih tahu mengenai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu penjajahan yang berlangsung cukup lama. Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Eropa datang beramai-ramai untuk menjajah ke Indonesia. Salah satu faktor utamanya yaitu karena Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah di mana saat itu rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi. Sekarang tugas kalian yaitu menjawab soal-soal berikut ini ya. Kerjakan dengan semangat. Oke anak decil, pembelajaran kali ini sampai di sini ya. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya dengan cara like, kemudian share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.